Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta workshop asesmen kompetensi jenjang sekolah dasar Kabupaten Bekasi, yaitu Bapak Ibu guru kelas 5 di wilayah Kabupaten Bekasi. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan mencoba mempresentasikan materi tentang bedah soal numerasi. Baik, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sutikno. Saya kebetulan guru kelas 6 SDN Mekarsari 09 Kecamatan Tambun Selatan. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Christine dari SDN Karangsatria 04 Kecamatan Tambun Utara. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja akan menyampaikan paparan materi bedah soal numerasi. Jadi setelah kemarin Bapak Ibu setelah tadi mendapatkan materi bedah soal literasi, untuk selanjutnya Bapak Ibu akan mendapatkan paparan materi tentang bedah soal numerasi. Apa itu numerasi? Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Tentunya Bapak Ibu sering melakukan hal ini, jadi Bapak Ibu sering menggunakan soal-soal numerasi ketika penilaian harian atau penilaian tengah semester atau penilaian yang lainnya. Bapak Ibu sering membuat soal-soal penyelesaian masalah, jadi ini bukan hal yang baru. Jadi numerasi itu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika jadi tujuannya untuk siswa terbiasa menyelesaikan masalah sehari-hari, tentunya dalam kehidupan individu maupun sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Selanjutnya, bentuk soal numerasi. Bentuk soal numerasi itu ada 5. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, yang ketiga menjodohkan, yang keempat isian atau jawaban singkat, dan yang kelima esai atau uraian. Dan ini pun sama, Bapak Ibu tentunya sudah terbiasa menggunakan bentuk soal-soal seperti ini. Hanya mungkin soal menjodohkan Bapak Ibu sudah mulai tinggalkan. Dulu waktu sekolah mungkin Bapak Ibu terbiasa mengerjakan soal menjodohkan. Tapi seiring berjalannya waktu, soal menjodohkan jarang dipakai oleh guru-guru. Dan pada soal numerasi, khususnya pada AKM tahun ini, kembali soal menjodohkan dimunculkan. Jadi Bapak Ibu silakan mulai hari ini untuk membiasakan membuat soal menjodohkan untuk dikerjakan oleh anak didiknya. Kemudian yang berikutnya stimulus soal numerasi. Jadi soal numerasi itu memerlukan stimulus. Kenapa soal numerasi perlu stimulus? Ya, soal stimulus itu penting sekali karena sebagai dasar untuk membuat dan menjawab pertanyaan. Jadi kalau soal tanpa stimulus ya sepertinya kurang menarik bagi siswa ya. Jadi kalau adanya stimulus termasuk membuat siswa tertarik dalam mengerjakan dan memudahkan juga siswa dalam mengerjakan soal tersebut. Nah, stimulus itu bisa berupa teks atau gambar yang berfungsi. Jadi bisa teks ataupun gambar. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah paham mengenai hal ini. Kemudian soal numerasi itu terbagi menjadi berbagai macam hal. Yang pertama yaitu konteks. Ya. Nah, konteks soal numerasi itu ada 3. Yang pertama personal, kemudian yang kedua sosial budaya, dan yang ketiga saintifik. Selanjutnya apa itu personal, apa itu sosial budaya, apa itu saintifik, akan saya bahas lebih lanjut. Personal, ya saya geser dulu. Oke. Konteks ini berfokus pada aktivitas seseorang, keluarganya atau kelompoknya. Jadi soal personal itu berkaitan dengan aktivitas siswa ya di rumah tentunya sendiri atau di rumah dengan keluarga atau dengan kelompoknya. Contoh-contoh yang termasuk tema-tema atau yang bisa dijadikan sebagai konteks personal dalam soal numerasi itu misalnya adalah persiapan makan, belanja, permainan, kesehatan pribadi, transportasi pribadi, olahraga, perjalanan, penjadwalan pribadi, keuangan pribadi, hobi, cita-cita,
cara seorang dalam melakukan pekerjaan seperti mengukur, menghitung biaya, memesan bahan untuk bangunan, akuntansi, kontrol kualitas, penjadwalan, dan pengambilan keputusan terkait pekerjaan. Itu konteks personal. Ya. Oke, lanjut. Ini ada contoh. Contoh soal dalam konteks personal. Suatu restoran pizza menawarkan pizza dengan 2 macam topping dasar, itu keju dan tomat. Pelanggan juga dapat memesan pizza dengan tambahan ekstra topping. Ada 4 pilihan untuk ekstra topping, yaitu daging, jamur, salami, dan zaitun. Dina ingin memesan pizza dengan 2 macam topping berbeda. Berapa banyak pilihan kombinasi topping yang bisa dipesan Dina? Nah, ini contoh soal konteks personal. Jadi dalam hal Dina ya, sebagai individu. Oke, lanjut. Kemudian konteks sosial budaya. Nah, dalam konteks sosial budaya, masalah yang diklasifikasikan dalam konteks ini adalah masalah komunitas atau masyarakat, baik itu lokal, atau daerah, nasional, maupun global. Sebentar. Oke. Peserta didik diharapkan dapat mengenali peran matematika dalam hidup sebagai anggota komunitas yang konstruktif. Jadi kalau soal numerasi yang konteksnya sosial budaya itu berkaitan dengan kehidupan siswa dalam bermasyarakat, ya. Baik di lingkungan rumahnya ataupun dalam tingkat nasional maupun global. Ya. Jadi tujuannya dengan adanya konteks sosial budaya ini agar siswa mengenali peran matematika dalam kehidupan sehari-hari yang konstruktif. Contohnya yang berkaitan dengan konteks sosial budaya, sistem pemungutan suara, transportasi publik, pemerintahan, kebijakan publik, demografi, periklanan, statistik, dan ekonomi nasional. Contoh, ya ini ada contohnya. Seorang reporter berita menunjukkan grafik dan menyampaikan bahwa terdapat peningkatan kriminalitas yang sangat pesat dari tahun 1998 sampai 1999. Seperti itu grafiknya. Apakah penafsiran grafik oleh reporter tersebut tepat? Berikan penjelasan. Ini contoh soal konteks sosial budaya. Oke, lanjut. Kemudian scientific. Ya, scientific. Ya, jadi konteks ini menyambut masalah yang diklasifikasikan dalam aplikasi matematika di alam semesta dan isu serta topik yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Makanya disebut dengan istilah scientific. Jadi ada unsur sains dan unsur teknologinya. Nah, konteks ini dibagi menjadi 2. Yang pertama intramatematika dan yang kedua ekstra matematika. Yang intramatematika itu yang berkaitan dengan keilmuan matematika. Sedangkan yang ekstra matematika yang berkaitan dengan keilmuan lainnya di luar keilmuan matematika. Contoh konteks saintifik, cuaca atau iklim, ekologi, ilmu medis, ya obat-obatan, ilmu ruang angkasa, genetika, pengukuran, dan keilmuan matematika itu sendiri. Kita lihat contohnya. Di sini ada scientific intramatematika. Ya, ada contoh sebuah rumah yang atapnya berbentuk 5. Kemudian digambarkan oleh siswa menjadi bentuk 5 seperti di bawah. Ya, mohon maaf ini tidak begitu terlihat. Jadi yang dimaksud dengan soal intramatematika itu seperti ini. Ya, saya tidak menuntut Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaannya karena soalnya juga kurang begitu jelas. Yang penting yang saya maksud di sini adalah Bapak Ibu paham bahwa ini loh yang disebut dengan soal scientific intramatematika. Jadi ini ada atap sebuah rumah yang digambarkan dalam model 5 seperti ini. Kemudian siswa diharapkan menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Ini contoh soal scientific intramatematika. Selanjutnya soal scientific ekstra matematika. Ya, soal scientific ekstra matematika seperti ini. Untuk diobati penyakitnya, seorang pasien di rumah sakit disuntik obat. Tubuh pasien cara bertahap mengolah obat tersebut sehingga setelah 1 jam hanya tersisa 60% obat yang masih aktif.
Pola ini berlanjut terus, yaitu dari setiap 1 jam hanya ada 60% obat dari periode 1 jam sebelumnya yang masih aktif. Pasien tersebut diberi dosis 300 mg obat pada pukul 8 pagi. Lengkapi tabelnya. Ini jam 8, 300, jam 9 berapa, 10 berapa, 11 berapa. Ini contoh soal scientific ekstra matematika. Jadi kalau Bapak Ibu baca lagi, ternyata di sini ada bidang ilmu kesehatan. Tentunya bidang ilmu kesehatan itu adalah di luar dari keilmuan matematika. Maka ini yang disebut dengan soal scientific ekstra matematika. Oke, saya punya contoh soal. Bapak Ibu tolong bisa jawab ini termasuk ke dalam konteks apa? Personal, ataukah sosial budaya, ataukah saintifik intra matematika, atau saintifik ekstra matematika. Nah, seperti ini soalnya. Ini akan membuat aksesori rambut menggunakan pita berwarna merah, kuning, dan biru. Sebelum membuat aksesori, Nina mengukur panjang ketiga pita tersebut. Hasil pengukuran tersebut adalah panjang pita merah 1,2 meter, pita kuning 10 cm, lebih panjang dari pita merah. Maaf, ini merah ya, bukan merah. Dan pita biru 45 cm lebih pendek daripada pita kuning. Apakah total panjang ketiga pita yang dimiliki Nina untuk membuat aksesori tersebut adalah 3,35 meter? Nah, jawabannya, saya tidak mengharapkan Bapak Ibu menjawab, tidak menyuruh Bapak Ibu menjawab, cuman tidak menjawab soal ini maksud saya, tapi ini konteksnya adalah apa? Apakah personal, atau sosial budaya, atau saintifik intra matematika, atau ekstra matematika? Silakan Bapak Ibu jawab sendiri. Oke, Bapak Ibu, materi selanjutnya adalah level kognitif. Ya, level kognitif. Maaf. Nah, level kognitif itu ada 3, yaitu knowing, applying, atau penerapan, atau reasoning, atau penalaran. Ya, itu level kognitif. Apa itu knowing, atau apa itu applying, atau apa itu reasoning? Kita simak berikutnya. Oke, knowing. Soal dalam level kognitif ini menilai kemampuan pengetahuan peserta didik tentang fakta, proses, konsep, dan prosedur. Kata kunci yang bisa digunakan pada level ini adalah mengingat, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menghitung, mengambil atau memperoleh, dan mengukur. Ini adalah level kognitif knowing. Baik Bapak Ibu, ini tabel kemampuan knowing. Ya, tabel kemampuan knowing. Ya, aspek mengingat, contohnya mengingat definisi, sifat bilangan, unit pengukuran, sifat bentuk geometris, notasi bilangan. Mengidentifikasi, contohnya mengidentifikasi bilangan, ekspresi, kuantitas, dan bentuk. Mengidentifikasi identitas yang secara matematis setara seperti desimal, presentasi, dan pecahan. Persentase dan pecahan. Mengklasifikasikan bilangan, ekspresi, jumlah, dan bentuk-bentuk yang memiliki sifat yang serupa. Menghitung, melakukan prosedur algoritma, penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian serta kombinasinya, melakukan prosedur aljabar yang efektif. Mengambil atau memperoleh informasi dari bagan, tabel, teks, atau sumber-sumber yang lain. Mengukur, menggunakan instrumen pengukuran, dan memilih unit yang tepat. Ini aspek pada level knowing. Di contohnya, ini aspeknya. Silakan Bapak Ibu belajar lagi. Oke, contoh soal seperti ini. Ini contoh soal knowing. Nah, saya langsung bacakan di perintahnya saja. Sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik. Namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Nah, silakan ya. Ini waktu dekomposisi, jadi terurainya sampah-sampah. Oke, ini contoh soal knowing. Lanjut, yang berikutnya applying. Ya, jadi aplikasi atau penerapan. Applying ini soal pada level kognitif ini menilai kemampuan matematika dalam
menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang fakta-fakta, relasi, proses, konsep, prosedur, dan metode pada konteks situasi nyata untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan. Kata kunci yang biasa digunakan pada level ini antara lain memilih atau menentukan, menyatakan atau membuat model, dan menerapkan atau melaksanakan. Jadi nama juga penerapan, maka berkaitan dengan penerapan konsep-konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari tentang fakta, relasi, proses, konsep, prosedur, dan metode pada konteks dunia. Lanjut, ini adalah aspek, ya, aspek-aspek applying. Contoh, aspek memilih strategi, menentukan operasi, strategi, dan aturan yang sesuai dan efisien. Silakan Bapak Ibu dibaca aja ya. Menyatakan atau membuat model, menyajikan data dalam tabel atau grafik, merumuskan persamaan, kesamaan, gambar geometris, dan lain sebagainya. Menerapkan dan melaksanakan, contohnya melaksanakan strategi dan operasi untuk memecahkan masalah dunia nyata yang berkaitan dengan konsep dan prosedur matematika yang dikenal. Menafsirkan, memberikan interpretasi atau tafsiran terhadap penyelesaian masalah yang diperoleh. Ini aspek-aspek pada level kognitif applying. Lanjut. Contoh soalnya seperti ini. Seorang siswa membaca tabel dan diagram di samping. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Ini masih berkaitan dengan dekomposisi ya. Jadi ini contoh soal applying. Oke, berikutnya reasoning atau penalaran. Baik, dalam level penalaran, menilai kemampuan penalaran peserta didik dalam menganalisis data dan informasi, membuat kesimpulan dan memperluas pemahaman mereka dalam situasi baru, meliputi situasi yang tidak diketahui sebelumnya atau konteks yang lebih kompleks. Pertanyaan dapat mencakup lebih dari satu pendekatan strategi. Kata kunci yang biasa digunakan pada level ini antara lain menganalisis, memadukan atau mensintesis, mengevaluasi, menyimpulkan, dan membuat justifikasi. Jadi inilah level penalaran. Nah, ini ada aspek-aspeknya. Ya, menganalisis, contoh menentukan, menggambar, atau menggunakan hubungan dalam bilangan, ekspresi, jumlah, dan bentuk. Memadukan, menghubungkan elemen pengetahuan yang berbeda, menghubungkan representasi, dan memecahkan masalah. Mengevaluasi, menilai strategi pemecahan masalah, dan solusi alternatif. Menyimpulkan, membuat kesimpulan yang valid berdasarkan informasi dan fakta-fakta. Membuat justifikasi, memberikan argumen matematis untuk mendukung klaim. Ini aspek dari reasoning atau penalaran. Baik, yang berikutnya contoh soalnya. Ini masih berkaitan dengan yang tadi, dekomposisi. Seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang. Ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Setujukah kamu dengan saran ibu guru? Jelaskan. Ini contoh soalnya. Ya, yang berkaitan dengan penalaran. Ya, jadi itu tadi level kognitif ada 3, knowing, applying, dan reasoning. Applying itu penerapan, reasoning itu adalah penalaran. Baik, pada soal AKM, ya ini ada presentase distribusi soalnya berdasarkan level kognitif. Kan di kelas 5 ya, kalau AKM SD itu, knowing-nya 30%, applying-nya 50%, reasoning-nya 20%. Jadi pada soal AKM untuk tahun ini itu banyak yang muncul adalah applying atau soal-soal penerapan. Itu untuk kelas 5 SD. Yang kelas 8 dan kelas 11 saya rasa tidak perlu dibahas. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini ada soal seperti ini ya. Kembali saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, saya punya soal seperti ini. Pak Hadi memiliki sebidang tanah yang dibuat lapangan tenis dan disewakan untuk umum.
Bentuk tanah padi adalah seperti gambar di samping. Diketahui lebar dan luas tanah padi berturut-turut 15 meter dan 420 meter persegi. Pilih dan berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar berdasarkan informasi tersebut. Jawabannya boleh lebih dari satu. Nah, pertanyaan dari saya, silakan dijawab Bapak Ibu. Ini termasuk konteks personal, sosial budaya, atau saintifik, dan termasuk level apa? Apakah level knowing atau level apa tadi? Uplink atau level reasoning. Silakan Bapak Ibu jawab sebagai latihan. Oke, Bapak Ibu, saya rasa dari saya cukup. Untuk selanjutnya materi tentang konten domain AKM numerasi akan dibahas oleh Ibu Christine. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan tentunya saya banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh dituliskan di kolom chat. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat di Kabupaten Bekasi. Selamat bekerja, selamat menyimak pemaparan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tikno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan, saya Christine Rum. Saya salah satu guru di SDN Karangsatria 04, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Nah, Bapak Ibu, tadi Pak Tikno sudah menjabarkan dengan sangat jelas ya terkait konteks, lalu bentuk soal, stimulus, dan proses kognitif yang ada pada soal-soal numerasi. Saya akan melanjutkan, kita akan sama-sama belajar terkait konten ya yang ada pada soal-soal numerasi. Izin share screen ya Bapak Ibu. Baik, nah Bapak Ibu, untuk konten pada soal numerasi ya itu terdiri dari 4 domain Bapak Ibu, atau ada 4 konten ya. Di antaranya adalah bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data dan ketidakpastian. Nah, prosentase pada setiap domain ini, pada setiap konten ini berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Untuk jenjang SD di kelas 5 itu untuk bilangan ada 40% dari keseluruhan soal. Lalu untuk pengukuran dan geometri ada 25%, data dan ketidakpastian juga 25%, aljabar 10%. Dan persentasenya ini berbeda dengan kelas 8 yang ada di jenjang SMP dan kelas 11 yang ada di jenjang SMA. Baik, pada konten bilangan, ya ini terdapat pada kelas 2 sampai kelas 6 Bapak Ibu, dan terdiri dari 3 sub domain, yaitu representasi, sifat urutan, dan operasi. Nah, Bapak Ibu pada kelas dasar, domain ini menilai pemahaman peserta didik ya pada bilangan caca, pada pecahan, lalu operasi penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, di sini juga termasuk memahami posisi bilangan caca dan pecahan dalam garis bilangan, lalu membandingkan pecahan dan bilangan caca ya. Nah, sementara di kelas 6 materi ini akan ditingkatkan pada pemahaman terkait bilangan bulat, khususnya itu bilangan negatif ya Bapak Ibu. Lalu untuk pecahan lebih kepada desimal dan persen. Nah, termasuk juga menghitung kuadrat atau pangkat 2, lalu menghitung kubik pangkat 3 dari suatu bilangan desimal dengan satu angka di belakang koma. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah contoh soal terkait domain bilangan ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada ya, kita perhatikan di sebelah kanan ya. Di sini ada garis bilangan Bapak Ibu.
soalnya P dan Q merepresentasikan bilangan pecahan. Jadi P dan Q ini adalah bilangan pecahan pada garis bilangan di atas. Pertanyaan pertama, pasangkan P dan Q dengan nilai pecahan yang mungkin. Mana yang mungkin? Nah, kalau kita lihat soal ini, ya, domainnya bilangan karena pecahan masuk ke dalam domain bilangan ya Bapak Ibu ya tadi. Lalu konteksnya adalah saintifik tapi dia intra matematika ya. Jadi ini bukan penerapan, bukan juga penalaran bentuk level kognitifnya, tapi dia pemahaman ya. Nah, lalu kompetensinya mengetahui posisi pecahan pada garis bilangan. Ini soal diperuntukkan untuk kelas 4, jadi ada di level 2. Ya, di level 2. Nah, bentuk soalnya seperti kita lihat adalah menjodohkan. Baik, berikutnya ada soal yang kedua terkait soal yang sama. Nah, jika diketahui P dikali Q itu sama dengan N, nah, berikut ini manakah yang menunjukkan posisi N pada garis bilangan? Nah, ini soalnya sudah masuk kepada soal kelas 6 Bapak Ibu ya. Lalu menghitung hasil perkalian pecahan ya. Dan level kognitifnya sudah penalaran reasoning dan bentuk soalnya kita lihat adalah pilihan ganda. Nah, ini adalah contoh-contoh soal pada domain bilangan. Berikutnya kita akan masuk kepada domain geometri dan pengukuran Bapak Ibu. Nah, kalau geometri dan pengukuran ini subdomainnya terdiri dari bangun geometri dan pengukuran. Jadi ada 2 ya Bapak Ibu ya, dan ini semua ada mulai dari kelas 2 sampai kelas 10 ya. Di mana geometri dan pengukuran ini menilai kompetensi peserta didik dari mengenal bangun datar, menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, pengukuran berat, waktu, volume, debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Ya, nah berikut adalah contoh soal pada domain geometri dan pengukuran. Kita lihat di sini. Judul soalnya adalah biang lala ya. Sebuah biang lala raksasa ada di tepi sungai. Lihat gambar dan diagram berikut. Nah, ini bentuk proses kognitifnya adalah penerapan ya Bapak Ibu. Jadi kita tahu bahwa ini geometri terkait bangun datar lingkaran tapi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada benda yang disebut dengan biang lala. Nah, kompetensi yang diambil untuk soal ini adalah memahami sifat-sifat bangun datar dan hubungan antara bangun datar serta teorema Pitagoras. Ya. Konteks stimulusnya adalah personal Bapak Ibu ya. Ini adalah personal dan ini untuk kelas 8. Ya. Soalnya berupa isian. Dan ada soal kedua ini berupa pilihan ganda. Ya, kalau kita lihat dia pilihan ganda dan dia juga bentuknya adalah penalaran. Ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu, aljabar. Nah, domain aljabar ini terdiri dari persamaan dan pertaksamaan, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Tapi untuk rasio dan proporsi ini tidak ada di dalam jenjang SD ya. Jadi rasio dan proporsi ini hanya pada kelas menengah. Jadi seperti itu. Baik, berikut adalah contoh soal dari domain aljabar ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk kelas 6 ya. Stimulusnya ini, konteks stimulusnya adalah personal. Nah, di sini menentukan suku ke N pada suatu pola bilangan. Ya, jadi aljabar, lalu level kognitifnya adalah penalaran, reasoning, bentuk soalnya adalah isian singkat. Kita lihat di sini 4 memiliki kepingan berbentuk persegi berwarna merah dan hitam. 4 menggunakan kepingan tersebut untuk membentuk bentuk persegi yang lebih besar. Nah, persegi ukuran 3x3, ini yang persegi ukuran 4x4. Lalu di sini soalnya bentuknya adalah isian singkat. Ya. Nah, 4 melanjutkan untuk membentuk persegi
ukuran 4x4, 5x5, 6x5, dan seterusnya menggunakan kepingan-kepingan tersebut dengan pola yang sama seperti pada pola kedua persegi di atas. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan pertama. Pat berhasil membentuk persegi dengan total kepingan hitam dan merah yang digunakan sebanyak 64. Berapa banyak kepingan hitam dan kepingan merah? Ya, jadi ini bentuknya adalah penalaran. Lalu pada pertanyaan kedua juga dia bentuknya penalaran ya Bapak Ibu ya. Soalnya sama ya, isian singkat. Oke, baik. Jadi satu stimulus itu bisa digunakan untuk 2 soal Bapak Ibu, 2 pertanyaan, mohon maaf. Nah, kita lanjut ke data dan ketidakpastian. Nah, banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan data ya, jadi penyajiannya pun beragam ya, informasi yang disampaikan pun jumlahnya banyak ya, mulai dari data terkait teknologi, data perdagangan, lalu banyaknya konsumen, penggunaan medsos ya, atau daftar nilai dalam raport, itu juga merupakan data. Nah, ketidakpastian juga dapat ditemui di mana saja, misalnya ketidakpastian hari ini hujan atau tidak. Banyak bidang yang menggunakan ilmu ketidakpastian seperti ramalan cuaca ya, model ekonomi, prediksi ilmiah, dan lain-lain. Baik, berikut adalah contoh soal domain dan domain data dan ketidakpastian. Maaf ya. Nah, ini ya, subdomainnya data dan ketidakpastian ini untuk kelas 6 Bapak Ibu ya. Konteks stimulusnya adalah sosial budaya karena di sini menunjukkan grafik informasi tentang ekspor dari Zland, sebuah negeri yang menggunakan satuan mata uang Z ya. Nah, ini sosial, terkait sosial budaya ya. Lalu kompetensinya membaca ya, atau mengambil informasi dari data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, level kognitifnya nanti kita lihat soal pertama itu apa ya. Lalu bentuk soalnya bisa kita lihat di soal pertama. Nah, nih ya, bentuk soalnya adalah isian singkat ya. Lalu level kognitifnya ini adalah penerapan ya Bapak Ibu, berapa nilai ekspornya ya. Jadi knowing atau pengetahuan. Yang kedua yang penerapan ini, berapa harga jus yang diekspor dari Zland di tahun 2002, dan bentuk soalnya ini adalah pilihan ganda. Baik Bapak Ibu, itu terkait konten domain yang ada pada soal numerasi. Nah, kita coba analisis soal berikut ya Bapak Ibu ya. Nah, pada soal berikut ini stimulusnya ada 2, ada berupa teks dan ada berupa gambar ya Bapak Ibu. Nah, ini domainnya jika kita lihat ya, ini mengukur satuan berat, berarti masuknya ke dalam geometri dan pengukuran ya. Nah, saat ini lift kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk? Ya, berarti ini masuknya ke pengukuran berat badan ya Bapak Ibu. Nah, ini soal yang kedua, bentuknya domainnya masih sama ya, domainnya masih sama terkait geometri dan pengukuran. Lalu konteks stimulusnya adalah personal ya, kita lihat. Bentuk soalnya adalah penalaran ya, penalaran. Lalu level kognitifnya penalaran. Bentuk soalnya adalah uraian ya, bentuk soalnya adalah uraian. Nah, ini juga ada soal berikutnya ya, konteks stimulusnya adalah personal, lalu domainnya
Ini bilangan ya Bapak Ibu ya, domainnya adalah bilangan, bentuk soalnya adalah menjodohkan ya. Jadi pasangkan gambar di sebelah kiri dengan kanan. Nah, ini menjodohkan. Lalu level kognitifnya adalah knowing ya. Oke, knowing atau pengetahuan. Nah, berikutnya lagi ini ada gambar dan teks untuk stimulusnya. Dan ini konteksnya adalah personal. Ya, personal. Lalu level kognitifnya kita lihat Surti mempunyai uang, ia menggunakan ini applying, penerapan ya Bapak Ibu ya. Nah, domainnya di sini adalah bilangan Caca. Ya. Oke. Ini adalah bilangan Caca. Ya. Jadi karena ada operasi pembagian di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Paparan terkait konten domain dari soal-soal numerasi. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih dan tetap semangat Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.